Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Zalfiana dengan stambuk B301230014. Yang pertama membahas tentang idealis dan materialis, di mana membahas secara mendalam hubungan antara konsep materi, materialisme, dan materialisme kebudayaan, serta perbedaan dan kesamaan sejarah di antara ketiganya. Materi dianggap sebagai dasar kehidupan baik yang terlihat seperti tanah dan air maupun yang tidak terlihat seperti udara dan oksigen yang menjadi fondasi semua aktivitas manusia. Materialisme sebagai cara pandangan ilmiah melihat dunia itu sebagai hubungan antara benda konkret dengan memahami kebudayaan sebagai gabungan antara benda fisik, pengetahuan, dan perilaku. Marvin Harris, tokoh utama dalam materialisme kebudayaan, mengembangkan pendekatan 3 lapis. Yang pertama infrastruktur seperti teknologi dan ekonomi. Yang kedua, struktur atau organisasi sosial. Dan ketiga, suprastruktur, nilai dan keyakinan. Dengan menekankan bahwa kondisi material adalah penentu utama kebudayaan, ia mengkritik pendekatan simbolis dan strukturalis karena dianggap terlalu fokus pada makna dan mengabaikan realitas konkret seperti kemiskinan. Meski sering dianggap terlalu menyederhanakan budaya, Harris menegaskan bahwa pendekatannya bersifat ilmiah dan terbuka untuk diuji secara empiris, termaksud dengan metode kuantitatif. Ia juga membedakan antara kerangka berpikir atau paradigma dan dugaan sementara atau hipotesis dalam ilmu. Bahasa dipandang sebagai penghubung antara unsur budaya, dan meskipun mirip dengan materialisme Marxis, karena sama-sama berakar pada pemikiran Marx, pendekatan Harris lebih ilmiah dan tidak ideologis. Antropologi Marxis lebih menyoroti konflik, kelas, dan perubahan sosial, serta menggunakan metode dialektik. Namun, sering sulit diterapkan di luar konteks masyarakat kapitalis, meski kedua pendekatan ini mengakui bahwa budaya tidak bisa dijelaskan hanya lewat nilai atau simbol. Mereka berbeda dalam hal metode dan fokus penjelasan. Materialisme kebudayaan punya kelebihan dalam menjelaskan fenomena budaya secara ekologis dan fungsional. Misalnya, pantangan makan daging dalam agama, tapi tetap menghadapi kritik karena terlalu menekankan faktor material dan mengabaikan aspek simbolik atau emosi manusia. Namun, Harris menekankan bahwa pendekatannya memang tidak ditujukan untuk menjelaskan perilaku individu, melainkan sistem budaya secara keseluruhan, dan bahwa perbedaan antara sudut pandang orang dalam atau emik dan luar atau etik penting secara ilmiah. Secara umum, materialisme kebudayaan tetap menjadi teori kuat dalam menjelaskan budaya dengan cara yang sistematis dan berbasis bukti. Yang kedua ada asal-usul, yang dimana membahas secara menyeluruh pandangan tentang evolusi dan evolusionalisme dalam antropologi. Dengan menunjukkan dua kutub pendapat. Satu itu melihat evolusionisme sebagai dasar penting bagi teori antropologi, sementara yang lain menganggapnya sudah usang, dan juga di mana menjelaskan bahwa sejak awal antropologi ini bersifat lintas disiplin dan banyak dipengaruhi ilmu alam.
lalu berkembang dengan pendekatan linguistik dan kognitif yang lebih fokus pada masa kini atau sinkronik, serta semakin diwarnai oleh subjektivitas manusia modern yang merasa bisa mengendalikan dunia lewat budaya dan teknologi. Evolusi sosial budaya dijelaskan bukan sebagai peniruan langsung dari biologi, tetapi sebagai analogi, yaitu perbandingan metaforis untuk menjelaskan perubahan, di mana juga menekankan bahwa konsep perubahan adalah inti dari seluruh teori antropologi, karena banyak istilah seperti desa, kota, atau tradisional modern masih mencerminkan cara berpikir evolusionistik. Evolusi ini dipahami bukan selalu membawa kemajuan, tetapi bisa juga berarti kemunduran, tergantung dari sudut pandangnya, seperti terlihat pada contoh jerapah, pemburu peramu, atau penyakit modern, di mana juga menunjukkan pentingnya menggabungkan pendekatan besar atau makro dan pendekatan rinci, serta pentingnya bersikap rendah hati dalam memahami teori. Pembahasan mencakup pandangan Charles Darwin dan tokoh-tokoh klasik seperti Rousseau, Morgan, dan Lubbock, serta tiga bentuk utama evolusi dalam antropologi: unlinear, berjenjang tunggang, universal, berlaku umum, dan multilinear, beragam dan kontekstual. Evolusi unlinear melihat perubahan budaya sebagai tahapan menuju kemajuan, sedangkan evolusi universal lebih menekankan teknologi dan energi, dan evolusi multilinear seperti dikembangkan Julian Stewart menekankan hubungan antara budaya dan lingkungan sekitar. Topik-topik seperti sistem kekerabatan, religi, dan organisasi sosial juga dibahas untuk menunjukkan bagaimana teori-teori lama tetap punya nilai dalam memahami masyarakat masa kini. Kesimpulannya, evolusionalisme ini dalam antropologi juga mengalami perkembangan dari teori yang menyamaratakan menuju pendekatan yang lebih terbuka, kontekstual, dan menyadari pentingnya lingkungan dalam perubahan budaya. Pendekatan ini tidak menghapus teori lama, tetapi menempatkannya berdampingan dengan teori-teori baru dalam diskusi antropologi masa kini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.